Selamat pagi mahasiswaku. Kali ini kita coba belajar latihan mandiri terkait dengan klasifikasi base dengan bantuan R. Saya harap Anda semua masih ingat bagaimana menggunakan R. Oke, kali ini kasusnya adalah terkait dengan penelitian yang dilakukan di sebuah pulau Nusa Kambingan yang merupakan sebuah pulau fiktif. Nah, dikisahkan dua orang peneliti yaitu Dr. Faizin Firdaus dan Dr. Vicky Prasetya baru saja mengumpulkan data sejumlah makhluk hidup yang terdapat di pulau Nusa Kambingan. Nah, data tersebut itu meliputi karakteristik makhluk hidup yang antara lain nama spesies, cara reproduksi, misalnya dengan cara melahirkan, terus apakah bertelur atau tidak, dapat terbang atau tidak, apakah hidup di air, dan apakah berkaki. Nah, dikisahkan misalnya suatu hari penduduk di pulau tersebut melihat dua makhluk aneh yang berbeda dengan ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya, makhluk yang pertama adalah makhluk X, ciri-cirinya melahirkan, tidak bertelur, tidak dapat terbang, hidup di air, tidak berkaki. Nah, ini yang ciri-ciri yang dicatat oleh penduduk tersebut. Terus makhluk yang kedua adalah, atau kita sebut makhluk Y, ciri-cirinya adalah melahirkan, tidak bertelur, dapat terbang, hidup di air, dan berkaki. Nah, terus apa maksudnya? Apa pertanyaannya? Nah, kedua ahli tersebut ditanya, X ini termasuk makhluk apa? Apakah mamalia atau bukan? Demikian juga Y, apakah mamalia atau bukan? Coba sekarang Anda tebak langsung kira-kira apa ini X dan Y ini ya sekarang. Coba sebelum nanti dicoba dipraktekkan dengan menggunakan klasifikasi ataupun prediksi dengan menggunakan metode Bayes. Silahkan Anda membuat tebakan ya. X itu nanti kira-kira makhluknya mamalia atau bukan? Y mamalia atau bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan datasetnya. Ya. Seperti yang kita ketahui, dataset itu kalau semakin banyak tentu saja akan semakin baik ya. Nah, ini misalnya adalah terdapat 20 pengamatan. Ada spesiesnya ya, misalnya seperti yang kita lihat. Yang pertama adalah manusia, melahirkan, terus tidak bertelur. Benar ya, manusia tidak bertelur, tidak terbang, hidup di air juga enggak, berkaki, yes. Ya. Dan ini tergolong atau dikategorikan sebagai mamalia. Nah, demikian juga nanti yang lain, misalnya adalah dolphin, ya, lumba-lumba nomor 19 ini. Melahirkan, ya. Bertelur, tidak. Terbang, tidak. Ya. Hidup di air, ya. Berkaki, tidak. Nah, ini tergolong juga mamalia. Nah, sekarang bagaimana nanti Anda akan mencoba menghitung dengan menggunakan metode Bayes untuk memprediksi hewan apakah X dan hewan apakah Y. Nah, setelah itu kita coba persiapkan datasetnya. Ya, karena ini nanti akan kita coba dijalankan di R ya.
Nomor tidak usah disertakan, spesies juga tidak usah, jadi dihapus saja. Dengan demikian nanti datasetnya itu hanya kolom melahirkan sampai dengan kelas. Ya. Ini contohnya seperti ini, kita simpan nanti dalam format CSV. Nah, setelah diperoleh, kita buat skrip sederhana dengan menggunakan R. Ya. Ini library yang digunakan. Setelah itu kita baca datasetnya dalam format CSV tersebut yang kita masukkan ke dalam variabel data X. Setelah itu kita coba buat model base-nya. Ya. Di sini kita gunakan untuk sebagai kategorinya adalah kelas. Ya. Datanya adalah data X. Udah gitu aja. Setelah itu nanti ditampilkan modelnya itu seperti apa. Nah, dengan menggunakan R ini Anda tidak perlu sulit-sulit untuk ngitung ya. Jadi probabilitas errornya ataupun probabilitas bersyaratnya itu sudah ada sebagian. Ya paling tidak Anda bisa untuk membandingkan dengan perhitungan secara manual. Nah, inilah bantuan sedikit terkait bagaimana belajar secara mandiri, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Jadi Anda kalau misalnya punya data, tinggal mencoba menghitung secara manual dan bisa dicocokkan perhitungan probabilitasnya dengan menggunakan R. Ya, ini contoh sebagian hasilnya. Nah, setelah itu seperti biasanya nanti akan mencari probabilitas untuk kelas mamalia dan probabilitas bersyarat untuk yang non mamalia. Dengan demikian, apa prediksinya untuk makhluk X dan makhluk Y tersebut? Ya. P1 tunggu jawabannya untuk dikumpulkan di Classroom ITS ACID. Selamat belajar. Terima kasih.